Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat selalu dalam belajarnya ya. Di pertemuan pagi ini, kita akan belajar tentang norma dan lembaga sosial. Sudah siap semuanya ya? Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep norma. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan 4 tingkatan norma. Berikutnya, perhatikan apa yang dapat kalian amati dari gambar berikut ini. Silahkan dijawab ya. Berikutnya, manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, perhatikan pada saat kalian sarapan pagi. Nasi yang kalian makan itu berasal dari beras kan? Nah, beras itu dihasilkan oleh padi yang ditanam oleh petani di daerah pedesaan. Nah, kemudian petani tersebut menjual berasnya ke kota, yang kemudian berasnya dibeli oleh ibu kalian. Nah, itulah manusia ya. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia itu selalu berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Maka dalam masyarakat terbentuklah apa yang dinamakan dengan lembaga sosial. Nah, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini ya. Di sini menampilkan suasana pembelajaran di dalam kelas. Berarti ini masuk dalam lembaga pendidikan. Jadi karena manusia itu membutuhkan lembaga sosial ya. Khususnya terkait dengan pendidikan untuk mengasah keterampilan dan kemampuan baik akademis maupun non-akademis, maka manusia membutuhkan adanya lembaga pendidikan. Maka dibentuklah lembaga pendidikan seperti ini, itu ya. Selain lembaga pendidikan, apakah ada lagi, Pak? Ada, nanti ada yang lain ya. Seperti misalkan ada lembaga ekonomi misalkan. Lembaga ekonomi misalkan Bapak kasih contoh bank. Nah, bank ini digunakan untuk apa sih? Bank ini misalkan digunakan untuk menyimpan uang dari masyarakat. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai kebutuhan hidup manusia itu melahirkan beraneka ragam lembaga guna untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Nah, lembaga sosial ini dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup teratur. Nah, di sini Bapak kasih contoh tadi ya, lembaga sosial pendidikan, dan ini adalah lembaga keluarga. Jadi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Terbentuknya lembaga sosial ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial ini terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini Bapak kasih contoh lembaga sosial agama atau lembaga agama, ini pondok pesantren ya. Lalu ada lembaga kesehatan, ada rumah sakit. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya kita akan belajar tentang nilai dan norma. Nilai sosial itu apa sih? Nilai sosial itu adalah segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Bapak kasih contoh misalkan membersihkan lingkungan, itu kan berarti kan dianggap baik. Nah, itu termasuk nilai sosial. Itu yang baik. Kalau yang buruk misalkan mencuri. Nah, mencuri itu kan hal yang buruk nih. Nah, itu juga sesuatu yang dianggap buruk oleh masyarakat. Jadi nilai sosial itu adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Nah, norma itu adalah aturan yang menjadi pedoman tingkah laku. Nah, harapan dari norma ini adalah untuk membentuk hal-hal yang baik tersebut gitu. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan diberikan suatu sanksi. Misalkan, Bapak kasih contoh norma hukum yang ditegakkan di jalanan. Misalkan ada orang yang tidak menggunakan helm, maka polisi akan menindaknya dengan memberikan tilang, gitu ya. Contoh norma hukum. Selain norma hukum, apakah ada norma lagi? Ada ya. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, gitu ya. Ada norma kesopanan.
Lalu syarat norma yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial, ini yang pertama memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota. Memiliki sanksi ya, yang pertama. Lalu yang kedua, mewakili seluruh warga dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga, dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Ini syarat norma yang dikategorikan sebagai lembaga sosial. Tapi tidak semua norma ya, tidak semua norma itu bisa menjadi lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga, itu sekumpulan norma, itu mengalami proses yang sangat panjang biasanya. Lalu ada 4 tingkatan norma. Yang pertama adalah cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga nanti ada tata kelakuan, yang keempat ada adat istiadat. Yang pertama kita bahas dulu adalah cara. Cara itu adalah pola perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan norma ini mendapat teguran sanksinya ya. Nah, contohnya adalah cara berpakaian atau cara makan. Misalkan ada seseorang yang berpakaian misalkan tidak rapi. Nah, maka nanti orang tersebut akan mendapatkan teguran. Lalu, contoh lagi adalah cara makan. Cara makannya misalkan berdecak. Nah, itu akan mendapatkan teguran. Contoh lagi, yang kedua adalah kebiasaan atau folkways ya. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua. Jadi kebiasaan ini adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Itu. Kalau gambar ini termasuk yang mana? Termasuk yang cara, termasuk yang kebiasaan. Silahkan dijawab. Berikutnya yang ketiga, itu adalah tata kelakuan. Norma pengatur, di dalamnya ada pengawasan. Jadi tata kelakuan ini adalah ada norma pengaturnya. Jadi di dalamnya ada sistem pengawasannya. Jadi nanti jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Misalkan kalau di sekolah ada siswa yang melanggar tata tertib nih, maka siswa tersebut nanti akan mendapatkan sanksi. Atau misalkan di masyarakat ada orang yang mencuri, nah maka orang tersebut nanti akan mendapatkan sanksi ya. Jadi terkait dengan kelakuan ada sanksinya gitu. Berikutnya ada adat istiadat. Adat istiadat ini tata kelakuan yang mencerminkan pola kelakuan masyarakat dan mengikat bagi para anggotanya dalam adat tersebut ya. Jadi bagi masyarakat yang melanggar adat nanti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam adat tersebut. Di sini Bapak kasih contoh masyarakat Baduy. Masyarakat suku Baduy ini dilarang menggunakan teknologi. Kenapa dilarang? Karena emang aturannya seperti itu ya. Jadi masyarakat suku Baduy di sana dilarang menggunakan handphone. Lalu dilarang menggunakan kendaraan bermotor gitu ya. Memang tidak diperbolehkan sama aturannya gitu. Aturan adatnya. Nah, sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib di sekolah. Ini contoh dari tata kelakuan ya. Lalu berikutnya ada contoh dari adat istiadat. Tadi seperti yang Bapak sudah jelaskan, masyarakat suku Baduy Dalam ini dilarang menggunakan handphone atau kendaraan bermotor. Ya, karena memang aturan adatnya seperti itu gitu. Oke, itu aja materi yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan ya, karena dengan tubuh yang sehat kalian akan selalu semangat dalam belajarnya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.